Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dimas Nurakni Priyadana. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait 4 bahasan. Yang pertama itu bagaimana cara kita input daftar surat setoran pajak. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara pelaporannya di aplikasi ISPT PPH Badan. Kemudian yang ketiga itu cara mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan secara online. Dan kemudian yang terakhir itu untuk bagaimana cara kita melakukan pelaporannya secara online melalui e-filing. Oke, langsung saja di sini yang pertama untuk input daftar surat setoran pajak, kalian bisa pilih ke menu SPT PPH, kemudian kalian pilih daftar surat setoran pajak. Oke, di sini terdapat dua bagian. Yang pertama itu untuk bagian atas itu terdapat informasi mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayarkan dan disetorkan oleh perusahaan. Jadi sebelumnya di sini kalian bisa lihat untuk jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Kemudian kalian bisa melakukan pembayaran pajaknya terlebih dahulu. Nah, di sini jika kalian telah melakukan pembayaran pajaknya, kemudian perusahaan akan mendapatkan daftar surat setoran pajak, yaitu sebagai bukti bahwa misalkan perusahaan telah membayarkan dan menyetorkan pajak yang terutang ke negara. Nah, jika sudah mendapatkan daftar SSP-nya, kalian bisa input di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih baru. Kemudian di sini terdapat NPWP, nama dan juga alamat si perusahaan. Nah, di sini untuk pengisiannya kalian bisa isi sesuaikan dengan daftar surat setoran pajak yang telah didapatkan oleh perusahaan. Nah, di sini contohnya untuk kode jenis setoran kita pilih nomor 200 untuk pembayaran SPT tahunan PPH Badan. Kemudian untuk nomor NTPN. Nah, di sini karena aplikasinya ini masih belum diupdate lagi dari pihak DJP-nya, masih terakhir update-nya itu tahun 2011. Nah, jadi untuk penginputan nomor NTPN di sini masih belum bisa menggunakan huruf. Jika kalian isi di sini hanya bisa diisi oleh angka saja. Jika kalian isi huruf di sini tidak akan masuk untuk hurufnya. Nah, untuk mengatasinya di sini untuk nomor NTPN itu sekarang ini terdiri dari 16 digit dan juga berisi kombinasi antara huruf dan angka. Jadi di sini untuk mengatasinya apabila kalian ingin menginput nomor NTPN, kalian bisa menggunakan aplikasi lain terlebih dahulu. Kalian input nomor NTPN-nya di sini. Misalkan di sini untuk nomor NTPN-nya kalian bisa tulis di Word atau di Notepad ataupun di Excel. Nah, di sini misalkan ada kombinasi huruf seperti ini. Kalian bisa tulis dulu di aplikasi lain, kemudian kalian bisa copy. Kemudian di sini kalian bisa klik paste. Nah, di sini untuk nomor NTPN-nya yang terdapat hurufnya baru akan terinput di aplikasinya. Oke, kemudian di sini untuk jumlah pembayaran kita masukkan jumlah pembayarannya sesuai dengan yang telah dibayarkan dan disetorkan oleh perusahaan. Oke, di sini kita samakan untuk jumlah pembayarannya sesuai dengan yang terutang, pajak yang terutang. Kemudian di sini ada tanggal setor, kalian pilih. Untuk pelaporan tahun pajak 2018, maka di sini kita akan melapor di tahun 2019. Untuk bulan April, nah jika sudah, kalian bisa klik simpan. Nah, di sini sudah terinput untuk jumlah yang telah disetorkan oleh perusahaan. Nah, di sini sudah sesuai antara jumlah yang terutang dan jumlah yang telah dibayarkan. Nah, jika sudah, kalian bisa tutup. Kemudian selanjutnya untuk cara pelaporan SPT-nya di aplikasi ISPT Badan ini, kalian bisa klik ke menu SPT Tools, kemudian kalian pilih lapor data ke KPP. Nah, di sini kalian klik tahun pajak ya. Kemudian kalian pilih tahun pajaknya di sini. Kemudian kalian pilih tampilkan data. Nah, di sini akan masuk. Nah, di sini terdapat data mengenai jumlah yang harus disetorkan, yang terutang, dan juga yang telah dibayarkan oleh perusahaan.
yang telah kalian input sebelumnya di daftar surat setoran pajak tadi. Nah, di sini karena sudah sesuai antara pajak terutang dan pajak yang telah dibayarkan, di sini maka tidak ada jumlah pajaknya yang masih harus dibayarkan. Nah, jika sudah, kalian bisa pilih lokasi untuk penyimpanan datanya. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa create file. Nah, jika sudah, kalian klik OK. Nah, di sini tujuan untuk pelaporan di aplikasi ini adalah mendapatkan file CSV atas bukti bahwa kalian telah melakukan pelaporan menggunakan aplikasi ISPT 1771 ini. Nah, di sini untuk filenya sendiri akan terbentuk dalam bentuk format CSV. Nah, jika sudah, kalian bisa tutup. Kemudian di sini kita bisa lihat filenya. Nah, di sini filenya itu akan berbentuk format CSV dan juga untuk penamaan filenya di sini berupa huruf panjang seperti ini. Nah, file ini akan diperlukan nantinya untuk pelaporan secara online di e-filing. Jadi untuk file ini kalian perhatikan di sini untuk penamaannya jangan kalian rubah dan juga filenya jangan lupa kalian simpan. Oke, jika sudah kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pencetakan lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelaporan online di e-filing. Nah, di sini kalian bisa klik SPT Tools, kemudian pilih menu cetakan. Nah, di sini kalian pilih tahun pajaknya untuk tahun pajak 2018 misalkan. Nah, di sini terdapat lampiran-lampiran apa saja yang bisa kalian cetak. Nah, di sini untuk pencetakannya kalian bisa pilih data-data yang ingin kalian cetak dan kalian laporkan. Nah, di sini saya akan memilih untuk SPT induk, kemudian perhitungan penghasilan neto fiskal, kemudian kredit pajak dalam negeri, kemudian kredit pajak luar negeri, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, daftar pemegang saham, kemudian daftar penyertaan modal, kompensasi kerugian. Nah, di sini ada daftar fasilitas penanaman modal. Jika kalian tidak mengisi lampiran ini, kalian tidak usah checklist, tidak apa-apa. Kalian bisa lanjut. Di sini ada daftar penyusutan amortisasi, kemudian transkrip laporan elemen keuangan, dan daftar cabang utama jika ada, dan juga perincian harga pokok penjualan. Jika sudah kalian pilih, di sini kalian bisa klik cetak. Nah, di sini akan terlihat untuk previewnya sebelum kalian cetak. Nah, untuk pencetakannya di sini kalian bisa klik print, kemudian kalian pilih Microsoft Print to PDF, kemudian kalian klik print. Nah, di sini kalian bisa masukkan untuk data hasil print out-nya di data yang kalian inginkan. Ini untuk transkrip laporan elemen keuangan. Kalian klik save. Kemudian jika sudah, kalian tutup. Kemudian bisa kalian print lagi untuk dokumen-dokumen lain yang kalian butuhkan. Oke, jika sudah di sini kalian bisa tutup, kemudian kalian tutup aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pelaporan secara online melalui e-filing. Nah, pertama di sini kalian search pajak.go.id. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik login, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada NPWP dan juga password untuk akun DJP online perusahaan. Nah, jika perusahaan kalian belum registrasi, kalian bisa klik menu belum registrasi, dan kemudian jika lupa kata sandi, kalian juga bisa klik di lupa kata sandi di sini. Oke, di sini kalian masukkan untuk NPWP-nya dan juga password.
kemudian kode keamanan akun DJP online kalian. Nah, di sini jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik menu lapor. Nah, di sini akan ada dua pilihan, yaitu melalui e-filing dan juga e-form. Nah, di sini karena kita melakukan pelaporan menggunakan ISPT PPh Badan, maka di sini kita klik e-filing. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan juga ada data-data mengenai pelaporan SPT yang telah kalian laporkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja klik buat SPT. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa upload untuk file SPT-nya berdasarkan file SPT yang telah kalian cetak di aplikasi ISPT tadi yang berbentuk CSV. Oke, kemudian kalian pilih file, kemudian klik Start Upload. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini akan muncul untuk nama file yang telah kalian upload tadi, dan juga di sini terdapat lampiran-lampiran lain yang bisa kalian isi dari lampiran 1 sampai dengan lampiran 7. Nah, di sini untuk penguploadan filenya ini yang diwajibkan itu hanya untuk yang diberi tanda bintang di sini, yaitu untuk file SPT-nya yang berasal dari aplikasi ISPT PPh Badannya. Kemudian juga untuk lampiran 1 yang diberi tanda bintang di sini, yaitu terkait untuk laporan keuangan perusahaan. Oke, di sini perlu kalian perhatikan sebelum kalian dapat mengupload filenya. Di sini terdapat peraturan mengenai penamaan filenya. Jadi sebelumnya kalian pastikan dulu bahwa file yang kalian ingin upload di sini sudah dalam berbentuk format PDF. Kemudian untuk penamaan filenya kalian bisa baca keterangannya di sini. Nah, di sini untuk contoh lampiran 1, laporan keuangan, strip, nama CSV, kemudian lk.pdf. Nah, di sini jadi contohnya itu bisa kalian tulis untuk nama CSV-nya terlebih dahulu dari nama file CSV yang kalian lampirkan di sini. Kemudian diberi nama kode LK di belakangnya. Oke, jadi untuk penamaan lampiran-lampirannya di sini kalian bisa baca untuk keterangannya. Setiap lampiran itu terdapat aturan penamaannya masing-masing. Oke, jadi kalian apabila ingin melampirkan lampiran-lampiran yang lain di sini juga akan lebih baik sehingga pelaporannya dapat lebih lengkap. Kemudian di sini jika kalian sudah selesai melampirkan lampiran-lampiran filenya, kemudian kalian bisa klik Start Upload di sini. Oke, kemudian jika sudah, maka selanjutnya akan terdapat ringkasan mengenai pelaporan SPT tahun pajak yang kalian laporkan. Nah, kemudian di situ ada keterangan mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar, jumlah pajak yang kurang bayar atau lebih bayarnya. Kemudian jika sudah, kalian bisa klik kode verifikasi. Nah, kemudian kode verifikasinya akan terkirim ke email perusahaan yang kalian masukkan dalam akun DJP online ini. Oke, jika sudah, kemudian kalian bisa klik lapor SPT, dan pelaporan SPT PPh Badan 1771 ini telah selesai kalian lakukan. Sekian untuk video saya kali ini. Apabila ada kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian semuanya telah menonton video ini dan sampai jumpa.